Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua kembali dengan saya, Ismail Kelana RS, yang menulis sejarah adat menggali dari Kato Pusako. Seperti bunyi Kato Pusako. Pasal labuh di batampuh, lancar kaji di baulang. Kalau bermulai dari aso, kalau mengaji dari alif. Didulang sadulang lai, pendulang ameh timbagu. Diulang saulang lai, menggali sejarah adat luar dan tigo. Sebelum saya membacakan tulisan saya, terlebih dahulu saya ucapkan, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan yang terbaik kepada para dunsana semuanya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Dalam hal ini, saya akan membacakan tulisan, yaitu Iskandar Zulkarnain atau Alexander Agung. Iskandar Zulkarnain apakah sama dengan Alexander Agung? Tokoh Iskandar Zulkarnain ini perlu ditulis dan diuraikan, disebabkan ada hubungannya dengan tokoh-tokoh pembuat adat di luar Nantigo. Nama Iskandar Zulkarnain ini selalu disebut dalam setiap penegakan datuk yang baru di luar Nantigo, yang sudah menjadi Kato Pusako Perjalanan Sejarah Rajo dan Kato Pusako Perjalanan Sejarah Adat, dan kemudian menjadi Kato Pusako Adat, yaitu waris sudah punya tu ditarimo, tutuh pun indak kunjung lupa, tatkala masa dahulunya, samusim masa saisu, tumbuhnya adai dan usali. Lorong kepada nenek moyang kita dan membuat adai jo pusako. Asa usuh kalau dikaji di dalam Kato Pusako. Sapi bolahan 3 jurai, 3 rajo naik nobat, turun dari tanah besar, sajurai kabanuruhum, banamo rajo Sri Maharajo Ali, sajurai kabanu Cino, banamo rajo Sri Maharajo Depang, sajurai Kapula Paco, banamo rajo Sri Maharajo Dirajo. Keturunan dari Iskandar Zulkarnain nan bahtahta di negari Rum, menguasai banyak negari sampai ke tanah besar, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Kata-kata pusako adat ini selalu disebutkan dalam setiap menegakkan datuk di luar Nantigo. Dimulai ditegakkannya datuk yang pertama, yaitu Sri Rajo bergelar Datuk Suri Dirajo. Di balai Nasaruang beratapkan langit, berdindingkan angin dan berlantaikan batu, di dalam lingkungan Pasumayam Kota Batu Pariangan, oleh Rajo Sri Maharajo Dirajo, dan sampai turun-temurun dari generasi ke generasi di luar Nantigo hingga pada zaman sekarang di abad ke-21 ini dan zaman yang akan datang. Mengenai Iskandar Zulkarnain ini, bermacam ragam kisahnya, dan para penulis riwayat hidup Iskandar Zulkarnain ini juga bermacam ragam pula. Di sini akan diturunkan beberapa sumber mengenai riwayat tokoh Iskandar Zulkarnain ini, yaitu 1. Riwayat hidup Iskandar Zulkarnain dari salah satu buku tambo, yaitu buku tambo yang masih menggunakan tulisan tangan
dalam kurung manuskrip, ditulis pada tahun 1903 Masehi. Buku tamu itu masih dapat dilihat di Perpustakaan Nasional Jakarta. Isinya antara lain adalah Iskandar Zulkarnain ini adalah anak yang ke-39 dari Nabi Adam alaihi salam, yaitu bernama Sis alaihi salam, dan menjadi raja di negeri Rum. Yang kedua, dari tulisan dalam kitab suci Al-Quran, yaitu surat Al-Kahfi dalam kurung Gua, ayat 83 sampai ayat 101. Yang ketiga, dari tulisan Agustar Idris S.A. Datuk Pangkah Paduka Maharaja Lelu dalam bukunya Cindurmato dari Minangkabau, penerbit Perca Jakarta, tahun 1995 Masehi, berisi antara lain yaitu, di zaman dahulu kala berdaulatlah seorang raja perkasa, arif bijaksana, bernama Iskandar Zulkarnain yang agung. Dia memiliki daerah taklukan di 3 benua yang bertahta di istananya yang megah di benua Rum. Mempunyai 3 orang putera, sesulung bernama Maharaja Alif. Setelah Iskandar Zulkarnain yang agung mangkat, Maharaja Alif menduduki singgasana kemaharajaan menggantikan ayahandanya, Maharaja Depang. Tak lama sesudah kakaknya naik takhta, berangkat meninggalkan negerinya menuju benua Cina. Beberapa tahun kemudian, si bungsu, Maharaja Diraju, tanpa dapat ditahan dan dilarang, bertekad pula hendak meninggalkan istana menghadang samudera menuju bumi belahan timur, dan terdampar di pinggir pantai, kemudian merentang jalan ke Minangkabau. Halaman 38, 39, dan 40. Yang keempat, dari tulisan A. Samad Idris dalam kurung penulis dari Malaysia, dalam bukunya Payung Terkembang, penerbit Pustaka Kartini, Jakarta, tahun 1995 Masehi, berisi antara lain yaitu, keturunan Sri Maharaja Dirajo ini dikatakan paling mendekati sela-silahnya kepada Iskandar Zulkarnain. Ini dapat kita sandarkan kepada cita-cita Sri Maharaja Dirajo sendiri, sama ada ketika zamannya, masa hidupnya maupun selepas meninggal dunia, mempunyai kaitan dengan cita-cita yang diazaskan Iskandar Zulkarnain itu. Halaman 354. Seperti judulnya, Iskandar Zulkarnain apa sama dengan Alexander Agung? Inilah jawabannya, yaitu, pertama, kita lihat dari tulisan Frank W. Walbang, seorang sarjana sejarah kuno. Beliau lahir 10 Desember 1909 di Bingley, Britania Raya, Inggris. Meninggal 23 Oktober 2008 di Cambridge, Britania Raya. Pendidikan Peterhouse.
Beliau adalah Profesor Emeritus Sejarah Kuno dan Arkeologi Klasik Universitas Liverpool dan penulis The Historical Commentary on Polybius. Beliau juga menulis mengenai Alexander Agung. Mengenai tulisan beliau tentang Alexander Agung, ada di dalam rangkuman beberapa penulis dalam buku Kisah Para Penakluk Dunia oleh Arnold Joseph Toynbee, ETAL. Sudah diterjemahkan. Kemudian, kita lihat juga dari tulisan Profesor Mr. Muhammad Yamin dalam bukunya Lukisan Sejarah, penerbit Galia Indonesia. Profesor Mr. Muhammad Yamin adalah sastrawan, sejarawan, budayawan, politikus, dan ahli hukum. Beliau lahir 24 Agustus 1903 di Sawah Lunto, Sumatera Barat. Meninggal 17 Oktober 1962 di Jakarta. Beliau juga menulis buku Lukisan Sejarah dan lain-lainnya. Beliau juga salah seorang pahlawan nasional. Sekarang, mari kita lihat dari kedua penulis itu dalam bukunya masing-masing. Ada beberapa kesamaan yang paling penting antara Alexander Agung dengan Iskandar Zulkarnain. Antara lain yaitu: 1. Tentang biografi. Menurut Frank W. Walbang, Alexander Agung lahir tahun 356 sebelum Masehi di Pella, Makedonia. Beliau adalah putra Philip kedua (Philippus) dengan Olympias, putri Raja Neoptolemus dari Epirus. Halaman pertama. Menurut Profesor Mr. Muhammad Yamin, Iskandar Zulkarnain adalah anak dari Raja Philippos dari Makedonia. Halaman 92. Yang kedua, tentang Aristoteles. Menurut Frank W. Walbang, Alexander Agung sejak usia 13 hingga 16 tahun menjadi murid dari Aristoteles, mempelajari filsafat, kedokteran, dan pendidikan ilmiah. Di kemudian hari ia justru menentang pendapat picik gurunya bahwa bangsa-bangsa bukan Yunani harus diperlakukan sebagai budak. Halaman pertama. Menurut Profesor Mr. Muhammad Yamin, ahli fikir Yunani banyak menurunkan pengaruhnya kepada ahli fikir Arab. Yang paling utama ialah Plato dan Aristoteles yang mendidik Iskandar Zulkarnain. Karangan ahli fikir Yunani dapat tertolong sampai kepada zaman kita karena pujangga Arab menyalin buku mereka itu. Halaman 92. Gambar 332 dan 333 menunjukkan kepala Plato dan Aristoteles. Yang ketiga, tentang peperangan Isus tahun 333 sebelum Masehi. Menurut Frank W. Walbang, dalam peperangan Isus pada tahun 333 sebelum Masehi,
antara Alexander Agung dengan Raja Persia Darius. Darius telah memutus jalur komunikasinya di Isus Utara, posisi Alexander. Dalam kurung musim gugur 333 sebelum Masehi. Alexander pun mengetahui bahwa Darius telah bersiap-siap di sepanjang sungai Pinarus. Dalam pertempuran berikutnya, Alexander merebut kemenangan yang menentukan. Perjuangan berubah menjadi gerak mundur yang kacau balau di pihak Persia, dan Darius melarikan diri, meninggalkan keluarganya di tangan Alexander. Halaman 73. Menurut Profesor Mr. Muhammad Yamin, dalam abad ke-5 sebelum Masehi, Persatuan Negara Kota Yunani dapat menangkis serangan Parsi. 1,5 abad sesudah itu, Raja Philippos dari Makedonia mengalahkan Yunani. Putranya Iskandar Zulkarnain mengerahkan tentara Yunani dan Makedonia pergi menyerang bangsa Parsi pada tahun 333 sebelum Masehi. Dalam peperangan Isus, dapat dikalahkannya induk tentara Parsi. Di sebelah kiri kelihatan Iskandar menusuk seorang Parsi dengan ujung tombaknya. Di tengah-tengah tampak Raja Darius ketiga dalam kereta perangnya. Lukisan mozaik ini dijumpai di Pompeii dan adalah gambar pancawarna yang paling tua daripada suatu peperangan. Halaman 92. Yang keempat, mendirikan dan nama kota di Mesir. Menurut Frank W. Walbang, pada November 332 sebelum Masehi, ia mencapai Mesir. Rakyat menyambutnya sebagai pembebas, dan gubernur Persia Mazazes menyerah dengan bijaksana. Di Memphis, Alexander mempersembahkan korban kepada Apis, istilah Yunani untuk Hapi, sapi jantan suci Mesir, dan dimahkotai dengan mahkota ganda tradisional, dan agama mereka disokong. Ia menghabiskan musim dingin dengan mengorganisir Mesir. Di sana, ia mempekerjakan para gubernur Mesir, mempertahankan pasukan di bawah komando orang-orang Makedonia. Ia mendirikan kota Alexandria di barat Sungai Nil, antara laut dan danau Mareotis yang dilindungi pula para Parao, dan menyuruh Deinokrates, seorang arsitek Rhodes, untuk menata kota. Halaman 75. Menurut Profesor Mr. Muhammad Yamin, penyerangan Iskandar mempengaruhi perhubungan antara Asia Barat dan Yunani. Kebudayaan Helena berkembang sejak dari tanah Yunani dan Mesir sampai ke Afghanistan dan Punjab di Pakistan Barat. Kesenian Yunani dan Gandhara mendengung sampai ke tanah Indonesia, yang menjadi pusat kebudayaan dan peradaban di pihak barat ialah kota Iskandaria dekat Kairo. Kota itu menjadi juga bandar yang paling penting dari Mesir di pantai Lautan Tengah. Lukisan menggambarkan menara kota itu. Halaman 93. Menurut Frank W. Walbang, kota itu bernama Alexandria. Mungkin diambil dari nama Alexander. Menurut Profesor Mr. Muhammad Yamin, kota itu bernama Iskandaria.
Mungkin diambil dari nama Iskandar. Yang kelima, mengenai kebudayaan, sejarah, dan peradaban. Menurut Frank W. Walbaum, meski singkat, masa pemerintahan Alexander adalah saat yang menentukan dalam sejarah Eropa dan Asia. Ekspedisi dan minat pribadinya pada penelitian ilmiah membawa banyak keuntungan di bidang geografi dan sejarah. Ia memindahkan pusat peradaban ke timur dan memulai zaman baru monarki kedaerahan Yunani. Monarki tersebut menyebarkan Helenisme dalam gelombang kolonisasi ke seluruh Timur Tengah dan menciptakan dunia tunggal yang terbentang dari Gibraltar sampai Punjab. Halaman 68. Menurut Profesor Mr. Muhammad Yamin, Iskandar Zulkarnain juga menyebarkan kebudayaan, sejarah, dan peradaban Helena mulai dari Yunani sampai ke Punjab. Dalam hal ini, hanya nama tokoh-tokohnya yang berbeda, yaitu menurut Frank W. Walbaum, namanya Alexander Agung. Juga nama Raja Persia disebut Darius. Menurut Profesor Mr. Muhammad Yamin, namanya Iskandar Zulkarnain. Juga nama Raja Parsi disebut Darwis. Kalau di belahan dunia barat, orang menyebutnya Alexander Agung. Kalau di belahan dunia timur, terutama dunia Islam, orang menyebutnya Iskandar Zulkarnain. Termasuk Profesor Mr. Muhammad Yamin dalam bukunya Lukisan Sejarah, dan juga para penulis di Indonesia, seperti yang sudah saya tuliskan terlebih dahulu di buku ini. Itulah fakta mengenai nama Iskandar Zulkarnain dan nama Alexander Agung, Raja Makedonia, dari dua sumber yang berbeda. Satu sumber dari penulis dari Inggris, Frank W. Walbaum, dan satu lagi penulis dari Indonesia, Profesor Mr. Muhammad Yamin. Kalau kita berpijak dari kedua orang penulis ini, Alexander Agung dan Iskandar Zulkarnain adalah orang yang sama. Itulah mengenai Iskandar Zulkarnain dan Alexander Agung. Akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.